Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah malam nih. Lemes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis salihin. Sadaqallahu wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 17 Bapak Suparno SPDMH beserta staf. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 17 Bapak Joni beserta staf. Rekan-rekan kami dari DKM Al Makmur, dalam hal ini Ketua Bapak Haji Abdurrahman Fauzi nitip salam untuk jemaah di RT 0217. Beliau ada acara di luar, jadi diwakilkan oleh Pak Sekjen, Pak Kuserin, dan Pak Wakil Bidang Kesra yaitu Bapak Dr. Andes Baikuni. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka menyantuni anak yatim ya. Enggak ada duafanya kan ya. Kita berdoa semoga kumpul kita kumpul yang dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para umatnya, khususnya kita semua, semoga kita mendapatkan syafaatul kubra di yaumil akhir nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentang Syahrul Muharram yang kita berada di tengah-tengahnya sekarang, ini merupakan bulannya anak yatim. Yang jadi pertanyaan, dasarnya apa bulan Muharram ini disebut bulannya anak yatim? Apa itu definisi yatim? Apa itu definisi lain-lain sebagainya? Nah, kita berbicara seperti itu karena pengajiannya juga tentang asik nih kayaknya ibu-ibu nih. Kita belajar Muharram yang kita kenal dengan nama Syahrul Al-Aitam. Tadi lagunya kan seperti itu, ya marhaban ya Syahrul Muharram, marhaban ya Syahrul Aitam. Mengapa disebut Syahrul Aitam? Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang jalan-jalan. Ya kalau kita kan jalan-jalannya ke puncak, jalan-jalannya ke Taman Mini dan segala macamnya. Rasulullah hanya sekitar Masjid Nabawi ketika itu mendapatkan seorang anak laki-laki nangis, sedih. Ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf kak, apa yang membuatmu nangis? Maka dijawab oleh anak ini, aku tidak punya siapa-siapa. Kemana ibumu? Kemana orang tuamu? Sudah meninggal. Dan aku tidak punya siapa-siapa. Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah engkau menjadikan Fatimah binti Muhammad saudarimu? Karena Rasulullah punya putri namanya Fatimah. Maka ditawari nama Rasulullah, maukah engkau wahai anak kecil menjadi saudara dari Fatimah binti Muhammad? Wah, anak ini mau ya Rasulullah, mau sekali. Siapa yang gak mau diangkat anak oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kejadiannya di bulan Muharram, tepat tanggal 10. Maka riwayat inilah yang menjadi dasar kaum muslimin menjadikan bulan Muharram menjadi bulan Aitam atau Syahrul Aitam. Selanjutnya kita akan mempelajari definisi daripada yatim itu siapa. Dalam kamus Al-Mu'jam maupun kamus Al-Ain maupun kamus-kamus yang berkenaan dengan Al-Quran, yatim maknahu man faqada waliduhu. Yatim adalah mereka yang kehilangan bapaknya. Bukan kehilangan berarti di bapaknya kabur. Dalam hal ini faqid itu adalah meninggal. Kalau dalam bahasa Indonesianya yatim yang kehilangan ibunya piatu. Kita kenal sekarang dalam istilah Islam yatim itu ada, piatu itu tidak ada. Piatu itu hanya ada kita kenal dalam Indonesia. Tapi dalam istilah fikihnya bukan piatu, tapi al-munqati'. Apa namanya? Al-munqati', mereka yang terputus dari ibunya. Ya, dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan nama yatim. Nah, syarat menjadi yatim adalah kalau masih dijanin juga disebut yatim sampai balik. Jadi kalau yang sudah kuliah, yang sudah kerja bukan anak yatim. Nah, kita harus pahami itu semua supaya tidak salah kaprah. Jadi yang udah kuliah, oh saya juga anak yatim. Enggak. Yang namanya yatim dari janin walaupun masih dalam perut ibunya sampai dia balik. Nah, ini definisi tentang yatim. Fadilah daripada meyatuni adalah sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar, ana wa kafirul yatim kahataini, seperti dua jari ini, senantiasa nanti di surga dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Israiliyat di zaman Nabi Musa alaihi salam ada sepasang suami istri yang sangat sangat miskin, sekali, dua kali, tiga kali. Jadi amat sangat miskin. Tapi dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka sang istri pun berkata kepada sang suami. Bahasa kitanya nih. Pak, kita kan miskin banget nih. Tapi kita dekat dengan Nabi Musa. Sedangkan kita tahu Nabi Musa ini sering berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebutan Nabi Musa adalah kalimullah. Wa kallama Musa dan segala macam dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Karena Musa bisa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau seandainya nih Pak, kita mohon sama Nabi Musa supaya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kita rezeki yang banyak. Buat apa rezekinya? Kata sang bapak, kata istrinya, buat kita sedekah kepada yatim, kepada fakir miskin, ibnu sabil dan segala macamnya. Bukan buat kita, kata sang istri. Waduh, malu nih. Enggak usah, karena kita untuk berbuat baik, kita sedekahin lagi, bukan untuk kita. Maka berangkatlah suami istri ini kepada Nabi Musa alaihissalam, memohon kepada Nabi Musa untuk dimintakan kekayaan sekaya-kayanya untuk bisa bersedekah kepada yatim, kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah langsung mengabulkan doa dua orang tersebut.
Maka jadilah suami istri ini, mereka nggak punya anak. Suami istri ini dari miskin semiskinnya menjadi kaya sekaya-kayanya. Paling kaya di desa tersebut. Maka sang istri pun berkata, Pak, kita sudah dapat kekayaan yang kita nggak tahu ada orang ngasih dan segala macamnya, dan kita alhamdulillah orang paling kaya, dan kita punya niat untuk sedekah, kita laksanakan. Karena cuman 1 tahun kita diberi kekayaan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman 1 tahun. Ayo kita pergunakan 1 tahun ini untuk sedekah kepada yatim, kepada fakir, kepada miskin, kepada ibnu sabil, mereka yang kekurangan dan segala macamnya. Saking sibuknya selama 1 tahun mereka bersedekah, berinfak dan segala macamnya. Setahun lewat, itu orang kagak miskin-miskin. Padahal janjinya cuma 1 tahun. Sampai Nabi Musa alaihissalam geleng-geleng. Ini Allah lupa apa gimana nih? Janjinya cuma setahun. Sedangkan Allah nggak pernah ingkar janji. Ini orang masih kaya aja, tapi masih sedekah aja. Maka Nabi Musa pun berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bukankah engkau berjanji memberikan mereka kekayaan hanya 1 tahun? Ya, janjinya 1 tahun, tapi lebih dari 1 tahun. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, inilah astahi, aku malu ada hambaku yang lebih dermawan dari aku. Aku bukakan pintu rezekinya dari 1 pintu, tapi dia membuka rezeki dari pintu-pintu yang lain. Ya, kata Allah, aku bukakan dia rezeki dari 1 pintu, tapi dia bukakan pintu rezeki dari pintu-pintu yang lain, karena dia bersedekah kepada orang banyak. Dan aku malu ada hambaku yang lebih dermawan dariku, sedangkan aku maha dermawan. Maka aku limpahkan selama dia masih bersedekah. Dengan riwayat ini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau kaya nggak Pak? Bu? Ini nggak niat nih jadi kayanya nih. Niat nggak sih jadi kaya? Ragu-ragu. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berikan aku rezeki supaya aku bisa bersedekah. Bisa nggak Bu? Bisa nggak Pak? Minta sama Allah, Allah akan berikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu hadis qudsinya, aku malu ada seorang hamba memohon kepadaku pulang nggak bawa apa-apa. Inilah astahi ayyad'u wa abdi wa yarji'u sifral yadain. Itu hadisnya. Hadis qudsinya seperti itu. Aku malu ada hambaku memohon kepadaku, berdoa kepadaku, meminta kepadaku, pulangnya nggak bawa apa-apa. Maka doalah akan diijabah oleh Allah. Maka minta doa. Doanya apa? Supaya kaya. Bukan hanya sekedar kaya tapinya. Ini kaya doang. Kaya apa kek? Minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersedekah. Karena bersedekah inilah yang akan membuka pintu-pintu yang lain. Ya, Pak Haji, ini kan masa pandemi kan gitu. Dagang aja susah. Siapa yang dagang?
Alhamdulillah masih ada yang beli. Kalau orang datang ke kantor saya, Pak saya mau daftar umroh, ya silakan daftar. Saya mau kasih uangnya Pak buat DP, saya nggak terima. Saya nggak terima Pak. Jarang-jarang kan orang nggak nerima duit, ya kan? Ibu dikasih duit mau nggak Bu? Mau. Kalau saya tolak. Ngasih DP 10 juta, 20 juta, saya tolak. Karena nggak ketahuan kapan berangkatnya. Sampai seiki belum ada pengumuman dari Arab Saudi umroh dibuka, belum ada. Maka saya tolak uang mukanya itu. Coba Ibu, ada yang nggak? Bu, saya mau DP, pasti dipakai. Saya ngeri. DP duitnya banyak, waduh duit banyak nih. Nggak taunya uang orang. Nggak, saya tolak kan gitu. Sampai sekarang, sampai belum ada pengumuman umroh dibuka, saya tolak. Itulah. Mari kita niat untuk menjadi kaya. Nggak ada yang aminin nih. Mari kita niat untuk jadi kaya supaya bersedekah. Nunggu baru amin yang gitu. Jangan kaya doang. Ya, tapi nggak bersedekah. Karena apa? Kaya doang, nggak bersedekah, kagak berkah. Mau nggak berkah Bu? Kok mau nggak berkah gitu? Ya, tadi kita berbicara tentang sabda Rasulullah, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Saya, sabda Rasulullah, dengan mereka yang kafil yatim. Yang jadi pertanyaan, apa makna kafilul yatim? Apakah mereka yang sedekah pada malam ini saja? Yang namanya kafilul yatim bukan hanya memberikan infak atau sedekah ketika bulan Muharram saja. Ingat, jangan hanya pada bulan Muharram saja. Bukan hanya memberikan uang. Hakul yatim, ya, namanya kafil yatim, pertama adalah menghormatinya. Ini jangan sampai nih, ya, untuk anak yatim. Ini bahasa orang Poris nih. Lu kan kemarin gue udah santunin, lu sekarang belagu-belagu banget. Ini gak boleh. Yang namanya ikramul yatim itu adalah menghormati. Kafilul yatim itu termasuk adalah menghormati. Ya alhamdulillah dikasih santunan, itu haknya. Ya. Hak berarti kita punya kewajiban. Jadi menyantuni itu hak, menghormati itu haknya orang yatim, dan kewajiban kita untuk menghormati. Mereka nggak punya makanan, maka hak mereka untuk diberi makan, maka kewajiban kita memberi mereka makan. Ya, jadi ada anak yatim di sekitar kita, kita harus waspada. Apakah kewajiban kita sudah dilaksanakan atau belum? Kalau belum, jangan mengharapkan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maunya doang, ana wakafil yatim. Saya kan mau seperti 2 jari ini di surga dengan Rasulullah, tapi tidak pernah menghormati hak-hak daripada anak yatim. Ya kembali lagi di bulan Muharram, ini adalah bulan yatim. Ada nggak dalilnya tentang du'afa? Menyantuni janda, apalagi jandanya janda muda. Ya, kalau anak yatim kan kita disunahkan untuk mengelus dahinya, kepalanya,
Ya. Betul nggak Bu? Tadi dilus nggak? Pak, dilus nggak tadi Pak? Cuman lewat doang apa? Cuman salaman doang Pak? Ya dielus kepalanya. Ya. Itu sunnah. Sunnah yang harusnya kita lakukan di bulan Muharram ini. Bukan hanya ketika santunan saja. Kalau ada anak yatim, makanya sebenarnya enaknya ini adalah yang yatim di RW 17 datang semua. Jadi kita tahu nih, oh yang yatim di lingkungan kita. Nah, kita hormati mereka. Jangan disepelekan hak-hak anak yatim. Karena ketika kita menyepelekan hak-hak mereka, maka kita akan dijauhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembali lagi, mari kita niatkan. Tadi Pak RT, saya agak bingung, ada kucing apa namanya tadi? Kucing ajaib apa gimana? Kata saya, ini RT 2 beternak kucing. Karena kucing di rumah saya banyak. Sampai plafon itu jatuh melulu. Tiap minggu ada aja. Ini apa dari RT 2 jadi kucing-kucing itu. Saya agak bingung tadi begitu diterangkan. Oh ternyata celengannya berbentuk kucing, bukan beternak kucing. Dikembangbiakan sampai ke RT 5 dan sedang aduh kata saya, ini apakah dari RT 2 itu kucing kan? Alhamdulillah bukan. Ya, kembali lagi, kita mau jadi kaya untuk bersedekah mulai dari sekarang. Ini sudah dicanangkan untuk tahun depan bisa lebih. Gitu ya Pak Ruslan, mana Pak Ruslan? Rencananya tahun depan bisa lebih Bu, bisa, harus lebih. Jangan sekarang misalnya tahun ini berapa ini? 60 orang. 60 orang, tahun depan lebih. Tahun depan lebih. Jangan tahun depan kurang dari 60. Karena apa? Kalau kita sudah niat, Allah akan lebihkan. Walaupun masa pandemik ini dan segala macam, ya alhamdulillah bisa terlaksana. Betul nggak? Alhamdulillah. Semoga insya Allah berkah semuanya. Yang hadir, yang menyantuni maupun yang belum menyantuni. Mari kita sama-sama niatkan ya, menyantuni anak yatim. Ini adalah kewajiban kita sebagai muslim yang ada di lingkungannya anak yatim. Kalau nggak ada, alhamdulillah kita bebas dari kewajiban. Tapi di lingkungan kita ada. Di RT 2 ada nggak? Ada. Maka itu sudah menjadi tanggungan kita untuk menyantuni. Bukan hanya menyantuni dalam hal ini memberikan uang dan segala macamnya. Ikram, menghormati mereka, memuliakan mereka, itu yang lebih penting. Dalam hal ini hak-hak mereka nggak bisa sekolah. Jangan sampai ada anak yatim di RT kita, di RW kita nggak sekolah karena nggak punya uang. Jangan sampai. Sebab apa? Itu kembalinya ke kita nanti. Kalau mau berkah, mau harta kita banyak, jangan segan-segan untuk mengeluarkan hak-hak mereka. Di sini kalau anak yatimnya ditanya nggak makan apa nggak? Ditanya nggak Pak? Bu, ditanya nggak Bu? Nah, hari ini makan apa nak? Ngaku. Tanya Pak. Di ujung Pak. Ditanya. Ya. Dalam hal ini Pak RT juga perhatikan. Ya. Jangan sampai. Kalau sudah besar kita nggak mungkin bertanya. Mereka sudah besar. Anak-anak seperti ini kita tanya, nah hari ini makan apa? Makan ikan asin. Wah besok kamu makan daging.
Jangan sampai anak yatim ini setiap hari makannya pakai terasi. Ya kalau dulu kita kan enak Bu ya, pakai terasi, nasi masih hangat-hangat pakai terasi. Ya. Jangan sampai mereka mengalami itu. Minimal kasih mereka tempe. Minimal. Ya. Kalau bisa, ayo kasih mereka daging. Siap? Siap nggak nih? Ya, harus siap. Karena jangan nunggu kurban. Kurban itu cuma setahun sekali. Siapa yang korbannya nggak kebagian? Nggak kebagian. Coba yang korbannya nggak kebagian, coba angkat tangan. Mumpung saya di sini. Yang daging nggak kebagian daging, angkat tangan. Jangan sampai tahun depan nggak dapat. Saya langsung angkat tangan. Ada yang nggak kebagian daging? Saya marahin Pak Jumali. Iya, saya marahi Pak Jumali, Pak Ruslan karena apa? Di masjid itu stok ada. Nggak boleh masjid menyelenggarakan kurban tapi warga nggak kebagian. Nggak boleh. Maka kalau yang nggak dapat langsung protes. Kalau memang malu sama Pak Jumali sama Pak Ruslan langsung ke rumah saya. Ambil yang di rumah saya. Ya. Nggak boleh. Sekarang mah habis satu. Mintanya sekarang. Nggak boleh di Bumi Asri ini korban di Masjid Al Makmur ada yang nggak kebagian. Kecuali RT sini korban nggak? Masa dari yang korban nggak dapat? Mau dapat dari sini iya, mau dari Al Makmur iya, dari Islahul Ummah iya, dari sono iya. Banyakan ibu sama saya. Ya, kalau di sini nggak dapat, ya sama sekali baru lapor. Di sini udah kebagian Pak Haji, tapi di Al Makmur belum. Kan motongnya di sini Bu, bukan di Al Makmur. Ya, yang dinamakan nggak kebagian sama sekali. Di RT kagak, di musolah kagak, di masjid juga kagak. Itu namanya nggak kebagian. Bukan nggak kebagian berarti dari Al Makmur nggak dapat, dari musolah nggak dapat, yang di depan hal dapat. Jangan sampai seperti itu. Ya, kembali lagi untuk pemerataan. Yaitu adalah hak dari semua muslim untuk bisa merasakan pertama hakul yatim. Jangan sampai di tengah-tengah kita ada anak yatim yang terlantar. Yang terlantar dalam hal ini kita tidak menghormatinya, kita tidak memberikan infak kepadanya, dan kita tidak memberi makan, kita tidak memberi baju kepada mereka. Ini saja yang dapat kami sampaikan, karena memang nggak boleh malam-malam, walaupun malam minggu, ya, karena besok ada yang ngegoes, ada yang ngurus burung, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kumpulnya kita, kumpul yang dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, 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 fa'fu anna ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdash syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شكيا أو محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ولا غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جميعا توفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.